Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa sama-sama kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir Allah tambahkan ilmunya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan pemahaman terhadap ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan rezeki yang baik. Amin. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doanya, ahilman sekali, teman-teman sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, fahamkan kami dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami agar kami semakin taat kepadamu, agar kami semakin dekat denganmu, agar kami bisa memahami setiap hidup ini. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amal yang Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan guru-guru kita yang hadir malam ini, Ustadz Samsam Nur Hidayat, Kang Rensu. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua Allah panjangkan umurnya. Guru-guru kita semua Allah berkahi dakwahnya. Dan insya Allah kita semua istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sayang semua yang hadir malam ini, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah sehatkan badannya ya. Mudah-mudahan yang belum menikah segera ketemu jodohnya. Ada yang belum nikah, ada yang jomblo, ada. Mudah-mudahan ya jodohnya segera datang. Nggak usah minta yang macam-macam, mudah-mudahan jodohnya soleh, jodohnya baik hatinya, lembut perasaannya, baik akhlaknya, kasep wajahnya, cantik wajahnya. Mudah-mudahan jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, tanahnya banyak, bapaknya udah tua. Dah simpulkan sendirilah kira-kira. Amin ya rabbal. Senang, alhamdulillah, bahagia malam ini bisa ketemu dengan teman-teman di Teman Hijrah. Saya mau dengar suaranya ya. Coba teman hijrah, teman terbaik. Lebih keras, teman hijrah. Takbir, takbir, takbir.
Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah. Ahilman tuh malam ini luar biasa capeknya. Karena tadi pagi baru pulang dari Gresik, dari Surabaya. Kemudian tadi siang live Damai Indonesiaku TV One. Kemudian tadi sore mengisi nasihat pernikahan. Dan malam ini datang ke TH. Anda tahu perasaan saya seperti apa kan? Lelahnya minta ampun. Oleh karena itu ceramah saya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Makanya Kang Rensu, Usam, terima kasih nih. Saya memang minta sama teman-teman coba undang Usam, undang Kang Rensu. Ahilman mau jadi MC aja malam ini. Nanti Usam yang ngasih materinya agak panjang, nanti Kang Rensu doa muhasabahnya juga agak panjang. Ahilman mah pakai baju Palestina aja. Minimal jadi bukti bahwa kita semua bersama dengan masyarakat di Palestina. Betul? Mudah-mudahan kita doakan Allah berikan keselamatan kepada saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saudara muslim kita di Palestina. Dan semoga Allah hancurkan, binasakan semua yang memusuhi kaum muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal. Kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus untuk saudara kita di Palestina. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Samsam Kamangsu, tema malam ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melembutkan hati. Betul? Ustaz Samsam, mohon dijelaskan kepada kami. Ini wajah-wajah kayaknya keras semua hatinya ini ya. Ini kelihatan, izin, malam ini ada yang lagi patah hati apa enggak? Yang lagi sakit hati ada? Yang lagi tersakiti ada? Yang lagi terluka ada? Yang merasa hidup tak berarti ada? Yang ditinggal nikah ada? Yang mana orangnya? Loh yang itu ya. Usam, tugas agak berat malam hari ini ya. Gimana caranya pulang dari sini teman-teman lebih lembut hatinya? Amin. Kita akan dengarkan dulu dari Usam, nanti Kang Rensu, nanti Ahilman di akhir setelah itu. Karena Ahilman gak dengar tadi, jadi harus dengar. Jadi siapin lagi habis ini ya. Waktu dan tempat kepada guru kami Ustaz Samsam Nur Hidayat. Fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita doakan guru kita Ustadz Hilman, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, senantiasa Allah sehatkan beliau, senantiasa Allah berikan keistiqomahan kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah muliakan, di malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan sama Kang Rensu, kita harus mencintai seseorang padahal kita belum pernah ketemu, belum pernah melihat, bahkan belum pernah menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di peringatan Maulid ini
salah satu cara melembutkan hati yaitu dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat orang soleh itu, lihat wajahnya saja memberikan ketenangan. Coba lihat wajahnya Ustadz Hilman. Tenang nggak? Yang punya hutang tenang nggak? Insya Allah tenang ya. Tapi coba lihat wajah teman di sebelahnya. Tenang apa liar? Liar. Mual mang mayarkeun hutang ya. Itu lihat wajah orang soleh. Gimana seandainya kita melihat, menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat itu ketika mereka baru melihat, bahkan baru mendengar nama Nabi saja, seakan-akan seluruh beban kehidupan mereka semuanya hilang. Kenapa bisa demikian? Karena didasari oleh iman. Karena baru mendengar namanya saja memberikan ketenangan. Apalagi jika seandainya mereka bertemu, bertatap muka, melihat, bahkan bisa berbicara, ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Banyak orang membahas kalau Nabi Muhammad sempurna akhlaknya, betul. Sampai dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, sungguh pemilik akhlak yang agung. Tapi ternyata beliau juga adalah manusia yang paling sempurna. Semuanya sempurna. Fisiknya sempurna, apalagi kalau bicara akhlaknya. Maka diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini asistennya Nabi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fisik beliau itu marbu'an, ideal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi di antara mukjizatnya Nabi, kalau beliau berdampingan dengan orang yang lebih tinggi, dalam satu riwayat disebutkan seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tinggi besar. Kalau naik kuda, itu kakinya masih nempel di tanah. Dan yang dinaikin Sayyidina Umar bukan kuda poni. Yang dinaikin Sayyidina Umar kuda Arab. Besar, tinggi besar. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat, kalau Nabi berdampingan dengan Sayyidina Umar, Nabi kelihatan lebih tinggi. Itu diantara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya putih bersih. Kemudian rambutnya hitam, dan disebutkan dalam beberapa riwayat melebihi telinga. Jadi kalau teman-teman lihat film-film kolosal ya, itu namanya tokoh protagonis, pahlawannya biasanya rambutnya gondrong. Gagah, keren. Dan Nabi Muhammad itu rambutnya melewati telinga beliau, ya, tidak lurus, tidak keriting. Berarti ikal ya. Jadi yang rambutnya ikal ada mirip-miripnya dikit lah sama Nabi. Alhamdulillah. Badannya atletis, ototnya sispek. Bahkan disebutkan kalau beliau berjalan, beliau jalan dengan tegap. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Nabi jalan seakan-akan beliau melipat-lipat bumi. Jadi jalannya cepat. Dan kata seorang sahabiyah, ada seorang sahabiyah namanya Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Kata Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah, aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan daripada Muhammad SAW. Belum pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya manusia paling tampan yang aku lihat kecuali Nabi Muhammad SAW. Walaupun kebanyakan kita kalau disebut Nabi yang paling tampan, Nabi siapa? Yusuf.
Makanya emak kita dulu kalau lagi hamil dibacanya Yusuf Maryam, surat Yusuf, surat Maryam. Pengen anaknya mirip Nabi Yusuf, tapi pas keluar tetap mirip bapaknya. Ya kan? Gak ada yang mirip Nabi Yusuf. Alhamdulillah. Ya, kalau mirip Nabi Yusuf nanti gak diaku sama bapaknya. Ya, makanya mirip bapaknya. Ya, karena kalau setiap ayat yang dibaca mirip itu bahaya. Gimana kalau tiap malam bacanya Al-Baqarah, artinya sapi betina, ya? Pas keluar bukan ea-ea, mo gitu kan? Kenapa suaranya mo? Oh, tiap malam Ustadz bacanya Al-Baqarah, ya? Atau tiap malam bacanya Al-Ankabut, artinya laba-laba. Pas keluar langsung loncat-loncat. Ditanya, who am I? I'm Spider-Man. Bahaya, ya. Maka boleh baca surat Yusuf, boleh baca surah Maryam, boleh baca surah Muhammad, tapi berharap akhlaknya yang mirip Nabi Muhammad. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Satu waktu Nabi Muhammad SAW pernah menginap di rumah, pernah tidur siang ya di rumahnya Ummu Sulaim. Dalam beberapa riwayat menyebutkan beliau masih punya hubungan saudara sama Ummu Sulaim, yaitu bibinya. Dalam beberapa riwayat. Maka beliau berkeringat. Ketika tidur siang berkeringat. Dan keringatnya kemudian ditampung oleh Ummu Sulaim. Dijadikan sebagai minyak wangi. Karena keringatnya Nabi itu lebih wangi daripada minyak wangi paling wangi. Di sini ada yang keringatnya wangi? Kalau ada, jadi peluang bisnis ya. Depan masjid jual keringat 50.000. Tapi nggak ada. Itu khusus buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling indah, paling bagus, paling luar biasa akhlaknya. Ya, maka ketika kita membicarakan Nabi tidak akan pernah habis. Ada satu buku teman-teman yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Judulnya Syama'il Muhammadiyah. Kesempurnaan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pengen niru Nabi Muhammad selama 24 jam, bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana Nabi wudhu, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi di masjid, baca bukunya Imam At-Tirmidzi. Judulnya Syama'il Muhammadiyah, ya, kesempurnaan kehidupan Nabi, dan itu sudah banyak di toko, di dan sudah banyak juga terjemahannya. Kita baca buku itu supaya apa? Supaya kita bisa mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita cinta dengan sesuatu, cinta dengan seseorang, biasanya jangankan bertemu, lihat sandalnya aja seneng. Teman-teman yang laki-laki suka sama akhwat, lihat sandalnya cuma satu doang, seneng itu, ya. Nah, begitu juga ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita mencontoh semua yang ada pada diri Nabi. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW, pasti Allah lembutkan hatinya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak disebut beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku, kata Nabi, melebihi anak-anaknya, melebihi orang tuanya. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka tidak cukup kita hanya satu malam, mungkin atau satu minggu bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, kemudian kita lihat hari ini, ya, umat Islam mulai jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Kenapa Palestina hari ini dijajah oleh penjajah Israel, Zionis? Karena salah satunya kita jauh dari wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita menjauh dari wasiat Nabi. Padahal Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, itu adalah wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jaga. Nabi berwasiat untuk itu, untuk kita jaga, untuk kita, kata Nabi, kalau engkau bisa sholat di Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa.
Tapi kalau engkau gak bisa sholat, maka kirimlah minyak. Apa tujuannya mengirim minyak? Untuk memberikan penerangan, memberikan lampu di zaman dulu dengan minyak-minyak yang dikirim oleh kita ke Masjidil Aqsa. Ya. Dulu kalau kita baca spirit pembebasan Masjidil Aqsa itu juga ada kaitannya dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang sultan, jadi Maulid itu di zaman para sahabat memang tidak dirayakan secara seremonial seperti kita, ya. Tapi spiritnya sudah ada. Kenapa tidak dirayakan? Karena zaman dulu para sahabat dan generasi setelahnya itu masih dekat dengan Nabi. Zamannya masih dekat. Semakin jauh, semakin ke sini, maka kita semakin jauh daripada mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang penguasa, seorang sultan di kota Irbil. Irbil itu di Irak. Namanya Sultan Muzaffaruddin. Ya. Jadi kalau ada Muzaffaruddin itu biasanya bukan orang Arab asli. Beliau berasal dari Turkmenistan, tapi menjadi penguasa Arbil. Dan beliaulah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah, orang yang pertama kali mengadakan maulid secara meriah, membagikan makanan, diundang para ahli fikih, diundang para ulama, diundang kemudian penyair untuk membuat perayaan yang besar-besaran. Dan ini dilanjutkan juga di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian beliaulah sebagai pembebas Masjidil Aqsa di zaman itu. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di malam hari ini, spiritnya juga nyampe dalam rangka membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka majelis Maulid adalah majelis bagaimana kita mengenalkan kembali Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang tidak pernah lupa mendoakan umatnya. Bahkan tiap umatnya didoakan. Tadi doa yang dibacakan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Hilman, adalah doa Nabi untuk Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Sayyiduna Abdullah bin Abbas ketika Nabi wafat usianya sekitar 15 tahun. Tapi karena berkat doa Nabi, beliau menjadi ulamanya di kalangan sahabat. Doanya tadi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau buat orang lain, tapi kalau buat diri kita, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau barang-barang tadi, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Artinya, ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama dan ajarkan padaku tentang ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya kata para ulama adalah ilmu tentang tafsir. Nah, Ibnu Abbas didoakan. Akhirnya Ibnu Abbas menjadi ulamanya para sahabat, mendapat 2 gelar. Gelarnya Hibru hadhil ummah, tintanya umat ini, dan yang kedua Turjumanul Quran, penerjemah, penafsir Al-Quran. Padahal usianya baru 15 tahun. Teman-teman dulu 15 tahun ngapain? Main layangan ya. Kadang-kadang 15 tahun masih ada yang pipis di celana. Betul ya. 15 tahun Ibnu Abbas menjadi orang yang luar biasa karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi sahabat yang lain. Ummu Sulaim ngasih anaknya, masih kecil usianya 10 tahun. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik diserahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi. Khuwaidimuka Anas ya Rasulullah. Jadikanlah Anas pembantu kecilmu, pelayan kecilmu hai Rasul. Maka sama Nabi didoakan, teman-teman. Apa doanya Nabi buat Sayyiduna Anas bin Malik? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa baraka lahu fih. Ya. Allahumma ya Allah, aktsir malahu. Perbanyaklah hartanya, hartanya Anas. Wa waladahu, perbanyak anaknya. Wa baraka lahu fih, dan juga berkahi usianya. Makanya Sayyiduna Anas bin Malik adalah seorang sahabat, salah satu sahabat yang meninggal terakhir di kota Basrah di Irak. Disebutkan usianya lebih dari 100 tahun. Anaknya lebih dari 100 orang. Ya. Bahkan kekayaannya
Kalau orang lain panen kurma setahun 1 kali, beliau bisa panen kurma setahun 2 kali. Karena apa? Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pun ingin melembutkan hati, ya, jangan pernah lupakan untuk banyak-banyak berdoa. Minta sama Allah agar hati kita dilembutkan oleh Allah. Karena hati itu, kalau kita meminjam istilahnya Imam Al-Ghazali, ada hati yang qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Kalau hati yang sudah mati dikasih nasihat, dikasih tahu, ya, pokoknya dia tidak tersentuh sama sekali dengan nasihat, dengan kebenaran. Dengar azan, cuek, ya, dengar azan, nggak sholat, banyak maksiat, merasa biasa aja. Berarti hati kita kalau sudah seperti itu mati. Maka kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, kalau kita menemukan hati yang mati, minta sama Allah agar Allah mengganti dengan hati yang lain. Yang kedua ada hati yang marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini kebanyakan manusia hatinya sakit. Kadang lagi sadar-sadar, lagi tidak sadar, kereling-eling, kergelo-gelo gitu. Ya, itu biasanya kalau lagi malas. Kalau lagi semangat ngaji, Masya Allah semangatnya luar biasa. Ya, kalau lagi semangat tahajud, semangat sampai tahajud siang dan malam, gitu ya. Saking semangatnya. Padahal tahajud cuman malam doang, ya. Nah, tapi kalau lagi malas, subuh pun ya jam 8 dan pakai kunut, ya. Itu sholat duha pakai kunut gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini berarti kolbunnya apa? Kolbun marid, hati yang sakit. Memang masih bisa menerima nasihat, tapi kadang-kadang dalam hati kita itu masih ya mudan ya. Kadang-kadang pengen kemana. Nah, yang ketiga, ini yang harus kita tuju, qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang, kalau istilah lainnya, hati yang mutmainnah. Makanya Allah janjikan kepada orang yang hatinya bersih, hatinya mutmainnah, sering kita baca dalam surah Al-Fajr, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia yang hatinya tenang, yang hatinya selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai seorang manusia hambaku yang hatinya tenang, yang hatinya bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah ridho kepadamu dan engkau pun ridho kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada Allah sebagai hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini, Allah kumpulkan bukan hanya di dunia, tapi Allah kumpulkan di surga. Amin. Mudah-mudahan hati kita termasuk hati yang diberikan kelembutan oleh Allah. Karena kelembutan hati datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia paling lembut hatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setelah ini akan dilanjutkan sama Ustadz Hilman. Mohon izin Ustaz. Ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka
duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya hanya baca sholawat, Kang Rensu silahkan. Baik, Ustaz Samsam, Masya Allah, terima kasih. Memang kalau kita bicara tentang baginda Muhammad SAW, rasanya tak akan cukup waktu untuk membahasnya, betul? Kenapa Ahilman? Karena bicara tentang baginda Nabi itu bicara kesempurnaan. Bicara apa? Kesempurnaan. Maka Nabi SAW itu dipuji sama Allah di dalam Al-Quran dengan istilah uswatun hasanah. Ada di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Dalam bahasa Arab, Ustaz mohon dikoreksi kalau saya salah. Dalam bahasa Arab, istilah teladan itu disebut dalam dua kata. Satu, ada yang disebut dengan uswah. Dua, ada yang disebut dengan qudwah. Ulangi, satu apa? Uswah, dua qudwah. Apa bedanya antara uswah dengan qudwah? Uswah itu artinya teladan yang baik yang tidak mungkin ada kekurangannya. Itu namanya uswah. Sedangkan qudwah itu artinya teladan yang baik yang masih memungkinkan ada kekurangannya. Itu namanya apa? Qudwah. Tadi Nabi Muhammad dipujinya uswah atau qudwah. Bukan hanya qudwah, tapi langsung levelnya naik menjadi uswah. Artinya apa, Ustaz? Berarti Nabi Muhammad itu teladan yang baik dalam setiap aspek kehidupannya. Betul? Dari beliau anak-anak, maka beliau adalah anak-anak yang terbaik. Naik remaja, remaja yang terbaik. Naik jadi pemuda, pemuda yang terbaik. Beliau pedagang, pebisnis, pengusaha, jadi pebisnis yang terbaik. Beliau nikah, jadi suami yang terbaik. Coba yang akhwat AA mau tanya, mau nggak punya suami kayak Nabi Muhammad? Ngaca atuh. Kira-kira kumaha jawaban teh meni mau gitu. Kira-kira kita udah kayak istrinya Nabi Muhammad apa belum? Betul? Coba yang ikhwan, antum mau nggak punya istri solehah kayak Khadijah? Ngaco, itu bukan ngaca lagi. Maka kalau belajar rumah tangga, belajar sama Nabi Muhammad, betul? Kalau belajar dagang, belajar sama Nabi Muhammad. Tapi sayangnya mohon maaf, kita tuh jarang kalau belajar bisnis bukan sama Nabi Muhammad. Belajar bisnis sama orang-orang barat, padahal Nabi Muhammad itu pebisnis yang luar biasa, betul? Bahkan kalau kita lihat antara usia Nabi jadi seorang Nabi dan jadi pedagang, ternyata lebih lama jadi pedagang. Itu dikisahkan baginda Muhammad itu mulai dagang dari usia 15 tahun sampai diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Berarti kurang lebih berapa tahun? 25 tahun. Jadi baginda Muhammad itu dagangnya berapa lama? 25 tahun. Beliau diangkat jadi rasul di usia 40, wafat usia 63. Berarti berapa tahun? 23 tahun. Lihat perbandingannya. Jadi pengusaha 25 tahun, jadi nabi dan rasul 23 tahun. Lebih lama jadi pengusahanya atau jadi nabinya? Jadi pengusahanya. Makanya saya tanya sekarang, baginda Muhammad itu miskin apa kaya?
Kata siapa? Baginda Muhammad itu miskin apa kaya? Tolong jawab, miskin apa kaya? Teman-teman harus semangat ya. Baginda Muhammad itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Kan kata orang kita sama Nabi beda dikit doang, Ustaz. Nabi itu tidurnya dikit, kita ini dikit-dikit. Nabi itu makannya dikit, kita ini dikit-dikit. Nabi itu sedihnya dikit, kita ini dikit-dikit. Anda itu mah bukan kita. Jadi gimana Ustaz? Kita jarang belajar. Ustaz, emang baginda Muhammad kaya? Oh, Masya Allah. Mungkin teman-teman tahu kisahnya. Ketika baginda Muhammad melamar Khadijah, berapa maharnya? 100 unta merah betina. Itu kalau dirupiahkan, 1 unta merah betina itu harganya seperti mobil Avanza tipe G. Otomatis. Tahu sales mobil apa bukan? Bukan. Berarti kurang lebih sekitar 200-an juta sekian lah. Bayangin 100 unta merah betina kali 200, kira-kira berapa miliar? Gak usah dihitung, puyeng. Banyak pokoknya. Sekarang Ahilman tanya, akhwat, kalau ada ikhwan yang ngelamar kamu, maharnya 1 miliar, diterima apa diterima banget? Maharnya 1 miliar, diterima apa diterima banget? Pertanyaannya, kira-kira kamu pantas nggak dapat mahar 1 miliar? Makanya mohon izin ya, mohon maaf ya, akhwat teman hijrah, catat ini. Ini kata gurunya nih. Kalau nganggap saya guru ya. Akhwat teman hijrah, jangan mudah menyerahkan hatimu sama laki-laki yang membuktikan cintanya biasa aja sama kamu. Jangan mau nyerahin hatimu hanya dengan martabak telur doang. Jangan mudah nyerahin hatimu sama sebungkus nasi goreng doang, betul? Terlalu mahal hatimu untuk itu semua. Terus gimana Ustadz? Akhwat, cantikin diri, pantesin diri, jaga diri baik-baik. Tunggulah saatnya nanti ada pemuda berkuda putih datang ke rumah kita. Kalau nggak berkuda putih, berpajero putih lah ya. Kalau nggak berpajero putih, berinova putih lah. Ya, kalau nggak berbit putih juga nggak apa-apa ya. Makanya laki-laki ini kudu belajar sirah. Makanya malam ini Ahilman rekomendasikan anak-anak teman hijrah belajar sirah sama Ustaz Samsam Nur Hidayat. Makanya kalau kajian Sabtu datang. Kalau belajar sirahnya sama Ustaz Samsam, belajar urusan hati yang galaunya sama Kang Rensu. Ini tuh sempurna. Ahilman nonton di YouTube. Jadi kadang-kadang kita mah suka sedikit-sedikit. Makanya kata guru saya begini, Hilman, kadang-kadang orang tuh ngomongin baginda Muhammad cuma di 3M doang. M-nya di masjid, M-nya di musola, dan dibahas ketika maulid. Betul? Tapi M yang lain nggak pernah dibahas. Misal di market, di pasar nggak pernah dibahas. Betul? Dalam manajemen nggak pernah dibahas. Dalam marketing nggak pernah dibahas. Dalam urusan M yang lain nggak pernah dibahas. Padahal baginda Muhammad dagangnya paling juara. Sekarang saya mau tanya, teman-teman mau tahu nggak gimana sistem dagangnya Nabi Muhammad? Mau tahu nggak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Tolong catat ini ya. Baginda Muhammad itu dagangnya, catat ini, lebih jauh, lebih lama, lebih banyak. Ada berapa? 1 lebih apa? Lebih jauh, 2 lebih lama, 3 lebih. Gimana ceritanya? Punten. Kalau pedagang yang lain ambil barang di Mekah, jual di Madinah. Setelah habis barang di Madinah, mereka balik ke Mekah. Itu pedagang yang lain. Tapi kalau baginda Muhammad enggak. Beliau pertama ambil barang di Mekah dari Khadijah, kemudian jual di Madinah.
Di Madinah barang Mekah habis, maka beliau ambil barang Madinah jual di Yaman. Di Yaman habis barang Madinah, ambil barang Yaman jual di Irak. Di Irak habis barang Yaman, ambil barang Irak jual di Syam. Muter. Jadi kalau bahasa kita begini kira-kira, ambil barang di Jakarta jual di Bandung. Di Bandung habis barang Jakarta, ambil barang Bandung jual di Garut. Kebayang nggak? Di Garut habis barang Bandung, ambil barang Garut jual di Tasik. Muter. Maka dagangnya baginda Muhammad diabadikan dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wassaib. Nabi itu dagangnya asyita, musim dingin dagang, as-saib, musim panas dagang. Kita mah kadang-kadang dagang teh mud-mudan. Ker musim batu ali jual batu ali. Betul apa betul? Jadi kalau teman-teman menggambarkan dagangnya Nabi, izin ya, bukan dagang yang duduk depan musola, bukan duduk depan minimarket, bukan. Nabi itu dagangnya ekspor impor. Coba bayangin, usia 25 tahun, ekspor impor, gantengnya tadi Ustaz Samsam ceritakan. Kira-kira ini kira-kira aja nih, kira-kira nih. Ini kira-kira aja nih. Kalau akhwat ketemu cowok yang kayak begitu, kira-kira dibungkus nggak sama kita, kira-kira kayak gitu? Kayaknya nggak ada alasan buat nolak yang begitu, betul? Makanya Ahilman sering bilang, akhwat kalau minta jodoh nggak usah yang minta macam-macam, minta aja ya Allah, berikan untuk aku jodoh yang soleh, kaya, pinter, cakep, dah itu aja. Ada berapa? Udah nggak usah minta macam-macam, nggak usah. Minta yang soleh, minta yang kaya, minta yang cakep, minta yang pinter. Ikhwan, antum doa, ya Allah, jangan ketemu sama akhwat yang mintanya kayak begitu ya Allah. Karena aku nggak masuk kategori itu ya. Masya Allah, sampai Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah, lembut sekali hatinya. Jadi suami yang paling lembut, betul? Baginda Muhammad itu dikisahkan seorang suami yang pandai menata hati sehingga tidak pandai marah kepada istrinya. Saya boleh cerita nggak? Boleh cerita, tapi panjang ceritanya. Sampai jam 12 nggak apa-apa, nggak bosan, nggak capek. Yang capek siapa? Iya. Ini ada kisah satu kali, mohon maaf, baginda Muhammad itu pulang kemalaman. Sampai rumah itu dipegang oleh istrinya, ternyata badannya dingin. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bilang begini, ya Rasulullah, aku pegang tubuhmu kok rasanya dingin. Maukah aku buatkan untukmu secangkir teh manis hangat agar tubuhmu lebih hangat daripada sebelumnya? Maka kata Nabi, Aisyah, silahkan ke belakang, ambilkan teh manis untukku. Singkat cerita, Aisyah ke belakang, ambil gelasnya, ambil tehnya. Pas ambil gula, lampunya padam, tidak terlihat. Yang keambil bukan gula, tapi yang keambil garam. Diambillah garam itu, diaduklah dengan teh itu. Coba saya mau tanya ini. Halo. Coba saya mau tanya, kalau kita ini judulnya teh manis, yang datang teh asin, marah apa enggak? Marah apa enggak? Catat suami, calon suami, catat ya. Jangan mudah marah sama istri. Hati perempuan itu seperti cermin. Siapin kameranya. Status hari Senin besok di TikTok ini cocok ini. Nggak jadi, nggak usah nggak jadi. Jadi perempuan itu hatinya seperti cermin. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan.
Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Nanti pakai lagunya dawa. Jadi itu luar biasa, makanya hati-hati ya sama ras terkuat di muka bumi. Siapa itu? Perempuan. Makanya jangan macam-macam sama perempuan. Perempuan tuh naik motor sen kiri belok kanan. Itu hanya perempuan. Dan hebatnya perempuan itu bisa melakukan 5 aktivitas dalam satu waktu. Betul aja. Coba kita lihat. Puntennya, perempuan mah luar biasa. Tangan kanan goreng. Ya, telinganya angkat telepon. Kaki ngepel. Tangan kiri gendong anak. Mata nonton TV. 5 luar biasa. Laki-laki nggak bisa. Makanya kalau nanti kamu jadi istri, nyuruh sama calon suamimu jangan sekaligus. Pasti laki-laki pusing dengan apa yang kamu minta itu. Sayang, tolong nanti itu ya galonnya diisi sama yang baru. Terus itu genteng bocor nanti ganti aja. Itu karpet gulung aja. Sama sampah itu buang aja. Terus mama mesen kue dicetuti di tetangga. Nanti diambil ya. Ada berapa perintahnya? 5. Kamu nengok ke belakang. Kok cicing wae sih? Iya ngalamun. Aku nggak ngerti perintah kamu yang mana. Makanya kalau laki-laki disuruh jangan sekaligus, satu-satu. Betul apa betul? Gak usah sok gitu, biasa aja. Ini mah antara suami yang tersakiti barusan juaranya. Jadi ahilman Nabi itu luar biasa. Ini cerita judulnya teh apa? Teh manis. Yang datang apa? Teh asin. Mungkin kalau kita marah, betul? Kamu nikah sama saya nggak bisa bedain gula sama garam. Besok gua beliin gula 1 truk. Padahal cuman urusan gula sama uyah doang kan. Tapi Nabi enggak. Wih, ini mah contoh aja. Sekaligus ahilman haus sedikit ini mah. Ini panitia kok putih amat ini minuman. Minimal ada warnanya gitu loh. Gerak-gerak minimal teh atuh ya Allah. Taiti enak kali. Kalau nggak Taiti leciti. Jadi datang ini tehnya diminum. Mungkin kalau kita marah. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak. Diriwayatkan ada 2 kisahnya. Kisah yang pertama itu diminum sama Nabi. Apa rasanya? Ini nggak ada rasanya ini. Ini diminum rasanya asin. Riwayat yang pertama Nabi bilang begini. Aisyah, iya Humairah. Lihat. Sayang, ikhwan, kalau nanti jadi suami, belajar ya. Harus muji istri. Ada 3 ing yang disukai oleh istri. Ing yang pertama healing. Ing yang kedua refreshing. Ing yang ketiga traveling. Ing yang keempat shopping. Mungkin yang kelima ngising. Ada juga itu belakang. Nyanyi maksudnya. Jadi guru tahu 3an yang disukai istri. Pujian, perhatian, transferan. Betul? Mana yang paling penting? Saya tahu perasaan Anda semua itu kan. Maka Nabi muji Aisyah. Ya Aisyah, ya Humairah, sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Istri dipuji, senang apa enggak? Senang. Ya Rasul, enak tehnya. Enak Aisyah. Benar, enak. Cius. Sampai kata Nabi, Aisyah, tapi sayang kenapa ya Rasulullah? Tapi sayang, aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Istriku, mau ndak malam ini engkau minum teh bersama denganku di cangkir yang sama dengan teh yang sama? Akhwat, kamu digituin, mau apa enggak? Terlalu berharap kamu besti itu.
Makanya saya cerita ini biar jadi nasihat pernikahan nih. Maka Aisyah langsung ambil, punten. Nanya, ya Rasul, tadi sebelah mana bekas bibirmu? Jadi Aisyah mah punya kebiasaan kalau Nabi minumnya sebelah kanan bibirnya, maka Aisyah pun ditempel sebelah kanan. Enggak kayak kita. Kadang-kadang nanya heula tadi belah mana bibirna? Tadi belah mana bibirna? Kadang-kadang sok nanya orang mah. Jadi istri teh, bapak tadi belah mana bibirnya? Emang kenapa? Aku nggak mau sama bapak. Kenapa? Koron. Jadi puntennya, nanti kalau sudah nikah, bibir suamimu itu berkah untukmu, duhai istri. Kamu mah ari bekas ustad dikejar minum teh. Ari bekas suami nggak dikejar. Eta bibirnya suami dan bibirnya ustad lebih berkah bibir suami. Makanya nanti kalau udah punya suami, sing banyak dicium suami teh. Ya sini, kenapa? Kita jadi geloki ya cenah. Maka diminum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ceritanya diminum. Rasanya apa? Tidak ada perubahan. Rasanya asin. Pas tahu asin, Aisyah langsung sujud mau minta maaf sama Nabi. Kata Nabi, Aisyah kum, nggak usah minta maaf. Diangkat badannya, dicium keningnya Aisyah. Dicium, set. Kenapa nggak usah minta maaf? Aisyah, kalau tadi engkau tidak salah meletakkan gula dan garam, mana mungkin malam ini kita bisa minum teh berdua bersama. Bukan Anda itu mah. Makanya belajar. Riwayat yang kedua, itu airnya dihabiskan semua. Dihabiskan semua. Ya saya taiti cicing wae ieu teh. Rasanya apa? Dihabiskan semua sampai dikisahkan Aisyah cemberut. Ya Rasul, kenapa engkau nggak sisain untuk aku? Biasanya kalau minum suka disisain untuk istrinya, tapi malam itu dihabiskan semuanya. Apa kata Nabi? Aisyah, tadi teh rasanya apa? Asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan teh yang asin. Ini baru part kecil dari kelembutan hati Nabi jadi seorang suami, betul? Nanti Nabi jadi seorang pemimpin, lembutnya luar biasa. Nabi pernah nggak dihina? Nabi pernah nggak dihina? Baginda pernah nggak dicaci maki? Baginda pernah nggak dibenci? Baginda pernah nggak dilempari dengan kotoran dan batunya? Tapi apa sikap baginda Nabi? Bagaimana baginda Nabi begitu tulus hatinya memaafkan orang yang pernah menyakitinya? Makanya teman-teman sayang, kalau ngomongin bab-bab yang menyakiti kan suka kan? Makan memang temanya menyakiti semua kan ya? Emang harus begitu. Sekelas Nabi Muhammad aja ada yang benci. Sekelas Nabi Muhammad aja ada yang nyakitin. Sekelas Nabi Muhammad ada aja yang menghina. Betul? Anda siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Menegangkan. Amal? Dikit. Dosa? Terus Anda nggak mau dihina? Nggak bisa, Besti, nggak bisa. Makanya kadang Allah itu ngirimin orang yang nyakitin kita. Boleh jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita melalui orang yang nyakitin kita. Makanya belajar bersahabat dengan sakit hati biasa aja, nggak apa-apa. Kadang orang yang sering disakiti, dia lagi dikasih obat sama Allah agar kemudian dia bertemu sama obat yang bisa membuat dia lebih baik hidupnya.
So teman-teman, nggak apa-apa kita dibanting biar bisa terpelanting, nggak apa-apa kita ditempa biar ditempatkan pada tempat yang lebih baik, dibentur agar nanti dibentuk pada kehidupan yang lebih baik. Belajarlah menjadi pribadi yang makin baik, lembutkan hati. Kamu nggak bisa merubah arus badai yang datang ke rumahmu. Yang bisa kamu rubah adalah lapangkan rumahmu agar kamu bisa lebih kuat menghadapi badai itu. Kamu nggak bisa ngatur sikap orang sama kamu. Yang kamu bisa atur adalah bagaimana lapangnya hatimu untuk bisa ridho menerima apapun yang datang dalam dirimu. Jelas? Jangan minta diulangi lagi, susah kata-kata yang tadi itu. Intinya belajar melembutkan hati. Apa sih tipsnya? Satu aja ya, doa. Apa? Kita punya doa. Ad-doa usilahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kalau ada sesuatu yang bisa lebih dulu datang dibanding takdir adalah apa? Doa. Maka doa bisa merubah takdir. Terakhir mau kasih oleh-oleh, mau nggak? Tulis 4 doa yang ada dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan doa ini bisa melembutkan hati kita. 1, surat Al-Baqarah ayat 250. 2, surat Ali Imran ayat 8. 3, surat Ali Imran ayat 173. Dan yang keempat, surat Toha ayat 25 sampai 28. Kita ulangi. 1 surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 250. Yang kedua surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat 8. Yang ketiga surat apa? Ali Imran ayat berapa? 173. Yang keempat surat apa? Toha ayat 25 sampai 28. Tolong teman-teman nanti baca di rumah. Amalkan bacaannya, coba hadirkan kelembutan hati di dalamnya. Mudah-mudahan sekeras apapun kehidupan kita, kita bisa lebih tenang menghadapinya. Betul? Belajar melembutkan hati dengan doa, karena doa bisa merubah segalanya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Kang Rensu, ada yang mau ditambahkan? Ustaz Samsam, ada yang mau disempurnakan? Nggak ada ya? Barangkali mungkin Usam terakhir izin semangat untuk kami agar senantiasa mendukung saudara kita di Palestina. Usam, silakan Usam. Semangat dari kita semua Usam, untuk dukung Palestina. Ya. Boleh atau apa? Kenapa kita harus dukung Palestina? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saudara kita di Palestina sedang diperangi ya oleh Zionis Israel, maka kita sama-sama mendukung. Karena kewajiban menjaga Masjidil Aqsa itu bukan hanya kewajiban orang Palestina. Saya tanya, Masjidil Aqsa punya siapa? Masjidil Aqsa punya siapa? Umat Islam itu siapa? Kita itu siapa? Bilang Masjidil Aqsa punya saya. Pegang dadanya, Masjidil Aqsa punya saya. Masjidil Aqsa punya siapa? Masjidil Aqsa punya siapa? Masjidil Aqsa punya siapa? Maka kewajiban Masjidil Aqsa kewajiban seluruh umat Islam, bukan hanya kewajiban orang Palestina. Kenapa kita tidak menjaga Masjidil Aqsa? Pertama, kita tidak punya ongkos buat datang ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, kalaupun punya ongkos buat datang ke Masjidil Aqsa, kemudian mau ikut perang, belum tentu bisa. Jangan-jangan pas sampai Palestina bukan malah perang, malah kelaparan. Karena di Palestina gak ada yang jual lontong sayur. Ya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, maka kita sama-sama selain bantu dengan doa, juga kita bantu mereka ya untuk mempertahankan tanahnya. Kata Nabi, man jahaza ghazian faqad goza. Siapa yang membekali, mempersiapkan orang untuk berperang di jalan Allah, maka pahalanya sama dengan orang yang ikut berperang. Ya, saya ingin kasih yel-yel aja sedikit
tentang Masjidil Aqsa, ya. Kalau saya bilang Palestina, Palestina, maka jawabnya merdeka, merdeka, ya. Bisa? Baik, coba Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Kalau saya bilang Al-Aqsa, Al-Aqsa, jawabnya bebaskan, bebaskan, ya. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Kalau saya bilang Zionis, hancurkan, hancurkan, ya. Zionis, Zionis. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Takbir. 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 Masya Allah. Besok dikirim ke Palestina, ya, insya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan siapkan infak terbaik khususnya buat saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini masih dalam kondisi peperangan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan Masjidil Aqsa, bebaskan Palestina sehingga kita bisa berangkat salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita iringi dengan salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula
bukan ini, ikuti ini ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Ayo, hasbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hasbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahilhamd. Mudah-mudahan yang berinfak sedekah Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak sedekah Allah kabulkan doa-doanya. Yang berinfak sedekah Allah ganti dengan pahala terbaik di sisinya. Insya Allah semua Allah masukkan ke dalam surganya. Ahilman sebenarnya mau yang doa Kang Rensu, tapi Kang Rensu mah mau kata enggak mau jadi tuh. Jadi kita lagi yang doa. Angkat kedua telapak tangan. Usam izin. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita aminkan sama-sama dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan doa-doa kita malam hari ini Allah kabulkan. Amin. Mudah-mudahan Allah perkenankan. Amin. Allah ijabah. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah perkenankan. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini kecuali semua takdir dalam genggaman-Mu ya Allah. Semua kejadian dalam kehendak-Mu ya Allah. Setiap urusan dalam keinginan-Mu ya Allah. Allah, terima kasih malam ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih malam ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih malam ini Engkau kumpulkan kami lagi di masjid ini. Padahal Engkau tahu seperti apa diri kami. Engkau tahu ya Allah seperti apa hina-dinanya kelakuan kami. Engkau tahu ya Allah seberapa buruknya masa lalu kami. Engkau tahu ya Allah kotornya hati kami. Engkau tahu ya Allah seringnya maksiat kami. Engkau tahu ya Allah seberapa banyak kesalahan hidup kami. Tapi malam ini Engkau izinkan kami yang hina-dina ini datang ke masjid ini ya Allah. Ya Allah,
Allah, kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami buat terang-terangan sampai dosa yang kami sembunyikan. Engkau tahu ya Allah. Engkau sangat tahu. Engkau sangat tahu tubuh ini banyak dosa. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram, jarang baca Al-Quran. Lebih banyak mata kami digunakan melihat sosial media. Kadang mata kami digunakan melihat yang haram dalam kesendirian kami. Engkau tahu itu ya Allah. Engkau menyaksikan, Engkau mengawasi. Kami mohon, ampuni mata kami ya Allah. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain. Entah berapa banyak lisan kami sering menggibah, membicarakan aib dan kejelekan orang lain. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan bukan dengan yang mahramnya untuk kami ya Allah. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah makan minum yang haram. Allah, maafkan kami jika pernah ada yang mabuk minuman keras. Allah, maafkan kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni kaki kami jika kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat, jarang ke masjid. Allah, maafkan kami, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, kami sadar jika selama ini ada ujian yang menimpa kami, ada yang musibah menghampiri kami, itu mungkin karena dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua. Teman-teman, kita doakan orang tua kita masing-masing. Ayo minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada ayah ibu kami, dosa kami kepada mama bapak kami. Kita hadirkan wajah orang tua kita. Ibu, hadirkan wajah ibu. Lihat wajah ibu, dekatkan wajah ibu, bayangkan wajahnya. Lihat teman-teman, sudahkah kita membahagiakan ibu kita? Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Maafkan kami ya Allah jika pernah melukai hati ibu kami. Rasanya sampai usia sekarang belum bisa bahagiain ibu. Bayangkan jika ibu yang kita cintai ini pendek umurnya,
Ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. Tapi kita belum sempat membahagiakan ibu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sebutkan nama ibu kita masing-masing, ya Allah, untuk ibu kami yang bernama. Sebutkan namanya, ya Allah. Sayangi ibu kami, ya Allah. Bahagiakan ibu kami, ya Allah. Ayah, bapak, sekarang hadirkan wajah ayahnya. Dekatkan wajahnya, lihat. Bayangkan wajah ayah. Tidak pernah lelah mencari nafkah untuk kita. Tapi kita belum bisa mengangkat derajat ayah kita. Teman-teman, minta ampun sama Allah, ya Allah. Maafkan kami jika pernah melawan ayah kami, jika pernah bertengkar dengan ayah kami, jika pernah membentak ayah kami. Istighfar. Sebutkan nama ayah kita masing-masing, ya Allah, untuk ayah kami yang bernama Allah. 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 Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Bahagiakan hari tuanya, ya Allah. Mampukan tangan kami menggenggam tangan ayah ibu kami, bisa berangkat haji dan umroh, ya Allah. Ya Allah, berikan takdir-Mu agar ayah ibu kami melihat kami menikah, kami berumah tangga, kami bekerja, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami yang telah wafat raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, Engkau menyaksikan keadaan kami malam ini. Teman-teman, ayo cerita sama Allah, bilang sama Allah. Yang lagi punya masalah, yang lagi susah, yang lagi sakit, ayo berbisik sama Allah, panggil, ya Allah. Ayo bilang sama Allah, ya Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha tatap kami, ya Allah. Ini air mata yang mengalir, tatap kami, ya Allah. Teman-teman, seberat apapun hidupnya, bilang sama Allah. Sesedih apapun perasaannya, bilang sama Allah. Ya Allah, ya Sami, duhai Allah yang maha mendengar, dengarkan curhatan kami, ya Allah. Ayo, yang punya hajat, bilang sama Allah. Yang punya kepengen, punya keinginan, bilang, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Malam ini kami berdoa khusus untuk saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada saudara kami di Palestina, ya Allah. Berikan kekuatan kepada saudara kami di Palestina, ya Allah.
Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allah, sampaikan salam rindu kami, salam ukhuwah kami. Berikanlah kekuatan kepada saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, dengan pertolongan-Mu, kirimkan bala tentara kekuatan-Mu untuk saudara kami di Palestina, ya Allah. Allah, hancurkan Zionis Israel yang menyakiti saudara kami di Palestina, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga Al-Aqsa, ya Allah. Kuatkan saudara kami di Gaza, Palestina, ya Allah. Jadikan kami adalah bagian orang yang bersama dengan saudara kami di Palestina, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jika ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedih, bahagiakan perasaannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan, segerakan hajatnya, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin.